firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, kita akan menggali inspirasi-inspirasi darinya, dan khususnya adalah jalan-jalan emas dalam menjalani kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam surah Ali Imran. Bisa dibuka surah Ali Imran ayat yang ke 190. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam, la ayatin liulil albab, adalah tanda peringatan isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berpikir, bagi ulul albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala qiyaman wa qu'udan, dalam kondisi berdiri, beraktivitas, duduk, beraktivitas atau istirahat, wa 'ala junubi, dan juga saat mereka berbaring, artinya benar-benar istirahat. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, mereka berpikir, mentafakuri, mengambil inspirasi dari penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Mereka berfirman, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, tidaklah Engkau jadikan semua ini batila, sia-sia, tanpa tujuan, tanpa hikmah, tanpa nilai, tanpa makna. Subhanak, maha suci Engkau, faqina adzabannar, maka jagalah kami dari siksa api neraka. Ikhwah fillah asyhadu dalam surah Ali Imran ayat yang ke-190 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwasanya ciri-ciri dari ulul albab yang berkali-kali disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Allah memuji sekelompok manusia yang dinamakan dengan ulul albab.
Di antara karakteristik mereka adalah mereka bisa menangkap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, isyarat-isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanda-pertanda dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian waktu. Jadi ikhtilaful laili wan nahar, perbedaan siang dan malam, pergantian siang dan malam, ini adalah simbol pergantian waktu. Bagaimana bagi ulul albab pergantian waktu itu bisa menjadi tadhkirah baginya. Nah, tentu hal ini relevan dengan pergantian waktu yang baru saja kita alami, yaitu pergantian tahun dari 2022 ke 2023, di mana pergantian waktu ini yang baru saja kita alami, yaitu pergantian tahun ini, harus bisa menjadi ayat bagi kita, harus bisa menjadi tadhkirah bagi kita, harus bisa kita tangkap isyarat-isyarat, tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pergantian waktu ini. Karena pergantian waktu termasuk penghitungan waktu baik qamari yang berdasarkan peredaran bulan, ataupun syamsi yang berdasarkan peredaran matahari, itu semuanya milikun lillah. Itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi pandangan bahwasanya tahun syamsi itu bukan tahun Islam tidak sepenuhnya benar. Kalau yang dimaksud adalah penentuan awal tahunnya, kenapa Januari, kemudian penamaan Januari, Februari, April dan lain sebagainya, itu oke. Yang jelas sumbernya bukan sumber Islami. Bahkan kemudian ada terkandung di situ keyakinan-keyakinan Yunani kuno. Tetapi penghitungan waktu berdasarkan orbit atau peredaran atau revolusi matahari atau rotasi matahari, itu semuanya milkun lillah, termasuk milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Yunus ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura." Dialah Allah yang menjadikan matahari itu bersinar dan rembulan itu bercahaya. Wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan orbitnya, garis edarnya, li ta'lamu, agar kalian mengetahui, adadas sinin, bilangan tahun, wal hisab, dan perhitungan waktu. Maka termasuk pergantian tahun syamsi ini, saya lebih suka menamakannya dengan tahun syamsi daripada masehi. Kalau masehi itu dari kata-kata masih, kelahiran Nabi Isa alaihi salam, itu masih debatable, terutama secara akidah. Ya, tapi kalau syamsi memang itu syams, matahari. Dan asyamsu wal qamar semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk peredaran waktu yang ada itu diakui oleh Al-Qur'anul Karim. Wa qaddarahu
manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Allah Subhanahu wa taala menetapkan orbit atau garis edar keduanya itu ada tujuan, lita'lamu adadas sinina wal hisab, untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Ikhwafillah asyhadu dari sini saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada ikhwafillah sekalian agar kita menjadi termasuk yang Allah sebutkan sebagai ulul albab, ihtilaful laili wan nahar, yang merupakan simbol dari pergantian waktu itu. Marilah kita jadikan sebagai tazkirah bagi diri kita, ya, setidaknya tazkirah bahwasanya usia kita itu semakin tua. Jatah hidup kita di akhirat itu di dunia ini semakin berkurang. Ini kadang kalau nggak ada yang ngingetin, kita masih merasa muda saja terus. Ya, kan gitu. Seringkali kita masih merasa muda terus. Kayak saya kadang baru ngeh kalau sudah tua itu kalau lihat uban, sudah mulai beruban. Atau bimbing mahasiswa, kamu kelahiran tahun berapa? 2000 sekian. 2000. Padahal sudah tampangnya sudah berjenggot juga, sudah kelihatan dewasa juga. 2000 berarti aku tua banget. Ini kadang kalau kita tidak menangkap momen-momen yang ada, termasuk momen-momen pergantian tahun baru, baik Qomariyah atau Syamsiyah, itu ya kita akan merasa muda terus dan tidak ada kesadaran bahwasanya jatah hidup kita semakin berkurang. Dari sini sebenarnya budaya ulang tahun, ya, budaya ulang tahun itu sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Yang salah ketika itu menjadi sebuah ritualitas. Kemudian dengan bertambahnya tahun itu malah pesta pora, senang-senang, ya, dugem dan lain sebagainya. Seharusnya dengan bertambahnya tahun, mengingat bertambahnya tahun itu penting. Ya. Dengan bertambahnya tahun itu harusnya muhasabah, ya, harusnya sadar, menjadi tadzkirah bahwasanya usia kita itu sudah semakin tua. Jatah hidup dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah semakin berkurang. Yang kemudian memotivasi kita untuk semangat beramal, semangat mengumpulkan bekal untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sudah semakin dekat. Sepanjang apapun usia kita, ya, mungkin di antara kita ada yang ditakdirkan usianya 100 tahun. Tapi dengan bertambahnya usia, dengan pergantian tahun, itu adalah ayat bahwasanya kita sudah semakin dekat kepada waktu pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, pergantian waktu ini harus bisa menjadi tadzkirah, ya, bagi kita semua bahwasanya kita sudah semakin tua, jatah tinggal kita di dunia ini sudah semakin berkurang. Waktu pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, deadline liqah kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu sudah semakin dekat. Ya.
Kemudian apabila arsyadatullah, tentu agar pergantian waktu ini benar-benar bisa menjadi ayat, benar-benar bisa menjadi tadzkirah, benar-benar menjadi sesuatu yang produktif, meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas kehidupan kita. Kita harus bisa menjadikannya menjadi momentum muhasabatun nafs, muhasabah diri, introspeksi diri, evaluasi diri. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, kalau nggak salah ini sudah pernah kita bahas ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ini memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman. Insya Allah semuanya orang-orang beriman, Pak ya. Ada yang nggak beriman di sini? Semuanya beriman, Insya Allah. Nah, para sahabat dulu itu kalau disebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu dia menganggap bahwasanya yang dipanggil itu adalah dirinya. Nah, kita juga harus seperti itu. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu, bukan dicelok dia. Kita ini beriman enggak sih? Kalau kita beriman, mengaku atau berharap menjadi orang beriman, maka perasaan istijabah, keterpanggilan itu harus ada saat Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Bahkan para sahabat itu sering merasa bahwasannya yang dipanggil itu spesifik dirinya. Jadi punya kegeeran yang tinggi gitu ya, kalau ayat-ayat Allah itu turun. Jadi orang-orang beriman dipanggil orang-orang beriman, dia tergerak hatinya, tergugah hatinya. Bahkan ketika disebutkan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan orang munafik, sebagian sahabat itu ada yang khawatir, jangan-jangan yang dimaksud adalah saya. Saking hati-hatinya mereka. Ya. Nah ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap diri melihat, mengevaluasi, ya, memastikan ma qaddamat, apa yang telah dia perbuat. Ini adalah poin kita semuanya sebagai orang-orang beriman. Selain disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa, Allah juga memerintahkan kita untuk menjadi pribadi yang evaluatif. Ya, pribadi yang selalu berusaha mengevaluasi dirinya, mengevaluasi masa lalunya. Bukan untuk melo, bukan berarti tidak bisa move on dari masa lalu, tidak. Tetapi begitulah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian di dunia ini sebelum nanti kita dihisab di akhirat. Seperti Ibnu Rajab Al-Hambali menambahkan bahwasanya orang-orang yang menghisab dirinya di dunia, maka hisabnya nanti di akhirat akan lebih ringan. Karena apa? Kalau hisab kita mengevaluasi, menghitung-hitung apa yang telah kita lakukan di masa lalu, ya, itu kita lakukan di dunia, itu masih ada kesempatan untuk remedi, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Ya, lebih dari itu masih ada kesempatan untuk mengistighfari. Waduh, ternyata banyak dosa, banyak maksiat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
diperbaiki, diulangi lagi menjadi lebih baik. Itu kalau muhasabah, evaluasi itu kita lakukan di dunia. Ya, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Tetapi nanti kalau hisab itu ya dilakukan di akhirat dan tanpa kita dahului hisab di dunia, fatal, gak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki, gak ada kemungkinan lagi untuk kembali ke dunia. Udah langsung dikasih reward atau punishment, masuk surga atau neraka. Gak ada lagi kesempatan memperbaiki. Tapi kalau di dunia ini masih bisa istighfar, diulangi lagi, diperbaiki lagi, maka hisabnya jadi ringan. Kalau sudah istighfar, kesalahan kita sudah kita istighfari, kita sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai di dunia. Nanti di akhir enggak ditanyain lagi. Gitu ya. Bila syaitanullah, maka muhasabah ini menjadi sangat penting. Kita harus menjadi pribadi-pribadi evaluatif yang selalu mengevaluasi diri kita, ya bagaimana kita menggunakan momentum-momentum pergantian waktu, baik harian, pekanan, bulanan, termasuk juga tahunan ini. Ya, tahunan itu bisa macam-macam, bisa pergantian tahun Syamsiyah, pergantian tahun Qamariyah, kemudian Ramadan, momentum Ramadan, ya, itu untuk evaluasi diri, karena itu merupakan mahattatul hayat, terminal-terminal kehidupan kita. Ya, menghadapi kehidupan yang berjalan begitu cepat, aktivitas yang begitu padat, ya, pagi keluar rumah ke tempat kerja, sore balik lagi ke rumah, aktivitas dengan keluarga, begitu terus tiap hari. Itu aktivitas-aktivitas rutinitas yang kadang melalaikan kita, membuat kita lupa bahwasanya waktu terus berjalan. Argo amal kita terus berjalan. Ini apabila asyadna. Kalau tidak kemudian kita sekat, kita ambil kesempatan pada momentum pergantian waktu itu untuk muhasabah, kita akan terkaget-kaget. Tiba-tiba sudah lulus kuliah, tiba-tiba sudah menikah, tiba-tiba sudah punya anak, nanti tiba-tiba sudah punya cucu, sudah tua, tiba-tiba mati. Ini bahaya ketika kita membiarkan kehidupan itu mengalir begitu saja tanpa kita sekat-sekat, tanpa kita berhenti di terminal-terminal kehidupan, ya, di pergantian waktu yang ada. Ini akan membuat hidup kita stagnan, ya, tidak progresif. Orang kalau sudah berhenti mengevaluasi diri biasanya stagnan, karena dia tidak melihat kesalahan-kesalahan pada dirinya, kekurangan-kekurangan pada dirinya. Dan evaluasi yang terbaik itu bukan dari orang lain, bukan dari atasan, tapi evaluasi yang terbaik adalah muhasabah dzatiyah, introspeksi diri, evaluasi diri. Karena kita lah yang paling tahu akan kondisi kita masing-masing. Ini kemudian wafila asyadullah, di momentum pergantian waktu, terutama pergantian tahun Syamsiyah ini, bagaimana kita harus bisa menggunakannya sebagai momentum untuk tahdidul mustaqbal, merencanakan masa depan, ya, meningkatkan apa-apa yang akan kita lakukan di 1 tahun yang akan datang.
Kelanjutan dalam ayat tadi, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap diri itu melihat apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Hari esok di sini ada yang mengartikan adalah al-yaum al-akhir, hari akhir. Karena hari akhir adalah hari yang paling esok. Tidak ada hari yang lebih esok, yang paling esok, yang paling jauh melainkan hari akhir. Dan itu perbedaan konsep antara konsep tahdidul mustaqbal, planning masa depan, antara konsep Islam dengan konsep pengembangan diri yang lain. Kalau pengembangan diri yang lain itu planning itu ya cuma sampai mati. Setelah mati selesai urusan. Kalau kita enggak, planning itu tahdidul mustaqbal itu dimulai dari akhir. Dan akhir yang paling akhir adalah yaumul akhir, akhirat. Kita harus ingat itu dinamakan akhirat. Itu karena memang paling akhir. Paling akhir itu bukan saat kita mati, saat kita dikubur, itu belum akhir, belum ending. Ending yang paling ending itu nanti di akhirat, surga atau neraka itu endingnya. Dan itu pun bukan berakhir, tapi selamanya seperti itu. Tapi statusnya itu status paling akhir kita itu di situ. Ini makna apa? Ada yang berpendapat adalah yaumul akhir. Ada juga yang memperluasnya, yang dimaksud dengan al-ghad di sini adalah semua satuan waktu yang terjadi di masa yang akan datang. Baik sehari yang akan datang, sebulan, setahun yang akan datang, itu semuanya masuk ghad. Maka kita di sini dalam ayat ini selain Allah perintahkan kita menjadi pribadi yang evaluatif, Allah perintahkan kita semua menjadi pribadi yang visioner. Jadi pribadi yang melihat ke depan, melihat jauh ke depan, bukan hanya mikirin hari ini, tetapi juga memikirkan, merencanakan masa depan kita. Maka apabila asyhadullah di awal tahun baru Syamsiah ini, marilah kita merencanakan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah, kemaslahatan-kemaslahatan, dan resolusi-resolusi, tekad-tekad yang akan kita capai di tahun yang akan datang. Dan ini penting, baik secara kelembagaan ataupun secara personal, ya, dalam semua bidang, baik itu dalam ranah ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita tekadkan. Mungkin kita mulai tahun ini saya mau puasa Senin Kemis, mulai tahun ini saya mau berhenti merokok misalnya, ya, mulai tahun 2023 ini saya akan menghilangkan kebiasaan baru tidur habis subuh misalnya. Ini penting. Kemudian dari sisi ilmiah, fikriyah, untuk mengupgrade diri, buku baru apa yang akan kita baca di tahun ini, spesialisasi baru apa di luar spesialisasi kita yang akan kita miliki di tahun baru ini. Kemudian bagaimana hubungan sosial kita dengan pasangan kita, dengan anak, orang tua, tetangga, kolega, teman sejawat, dan lain sebagainya. Apa yang akan kita perbaiki? Ikhwah fillah asyhadullah, kalau kita tidak menjadikan momentum pergantian tahun baru ini sebagai momentum untuk merencanakan masa depan kita, hidup kita tidak akan progresif. Dan sering kita sampaikan, barang siapa gagal merencanakan
berarti dia telah merencanakan kegagalan. Maka rencana ini penting. Setidaknya man khattata syai'an faqad nawah. Siapa yang merencanakan sesuatu, dia telah meniatkan sesuatu tersebut. Ketika antum hari ini di awal tahun baru ini berniat, tahun ini aku harus bisa berangkat umroh, ya, maka dengan merencanakan itu berarti kita telah meniatkannya. Dan ingat, kalau kita meniatkan suatu kebaikan, kita telah mendapatkan satu pahala meskipun kebaikan atau ibadah tersebut tidak jadi terlaksana. Ini mumpung niat itu gratis, Pak. Ya, berencana, bermimpi itu gratis, nggak bayar. Dan enaknya dalam Islam itu baru niat saja sudah dapat pahala. Dan penyakit manusia seusia kita ini itu adalah berhenti bermimpi, berhenti berencana, berhenti membuat plan. Ya, apa antum akan selamanya jadi satpam di rumah sakit ini? Apakah Pak Ori akan selamanya menjadi HRD atau manajer di rumah sakit ini? Apakah gitu aja terus hidup? Ya. Nah, ini seringkali manusia mengalami stagnansi, ya, kebuntuan, tidak ada progres yang baru dalam kehidupannya karena sudah berhenti mengevaluasi dan berhenti membuat planning. Biasanya rajin buat planning itu dulu waktu sekolah, waktu mahasiswa. Nah, biasanya sudah 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas itu sudah males. Males bisa karena sudah berada dalam zona nyaman, ya, atau males karena sudah berkali-kali merencanakan tapi ngomong doang. Ya, tiwas direncanakan paling ya orang. Ingat, merencanakan itu meniatkan. Dan meniatkan itu, kalau yang kita niatkan kebaikan, meskipun tidak terlaksana, sudah dapat satu pahala. Gak sia-sia. Tapi kalau kita sudah berhenti melakukan itu, berarti kita berhenti untuk berproses menjadi lebih baik. Ini wakilah syahadatullah, sekedar tadzkirah buat anak pribadi di pergantian tahun baru Syamsiah ini, yang juga peredaran matahari dan peredaran bulan sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus ayat yang kelima tadi, itu semuanya sama-sama milikun lillah, milik Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari penetapan awal dan akhirnya, tetapi itu semuanya harus bisa menjadi ayat, menjadi pertanda tadzkirah bagi kita, ya, setidaknya pertanda bahwasanya usia kita semakin tua, jatah hidup kita di dunia semakin berkurang. Kemudian bagaimana sebaiknya kita jadikan momentum-momentum pergantian waktu itu untuk muhasabatun nafs, untuk introspeksi diri, dan juga untuk melakukan tahdidul mustaqbal, merencanakan masa depan kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 yang tadi sudah kita sampaikan. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat pada majelis yang penuh berkah ini pada Sayyidul Ayyam. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon takdir-takdir yang baik, kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, penjagaan atas iman kita, atas keluarga kita, atas masyarakat kita dan kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala menjayakan Islam dan al-muslimin, memberikan kepada bangsa kita kebaikan, menjaga dari segala jenis penjajahan dan keserakahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdasy syakirin
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من المتقين. ربنا هب لنا من المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. yang sudah memberikan